Sahabat kuliner, ketemu lagi nih dengan saya Indra Eskom. Kesempatan kali ini kita mau review lagi mesin karena kemarin banyak yang nanya nih di komen, Bang, tolong dong review lagi mesin UMKM. Nah, saya mau jawab nih sekarang. Kita mau review salah satu mesin lagi hype. Jadi kemarin tuh kita lagi fokus di mendukung UMKM dengan cara nge-review. Kita dalam segmen kuliner review peduli UMKM kuliner. Dan antusiasnya cukup banyak. Kita udah nyelesain sesi pertama. Kita lihat pertimbangan sesi kedua. Nah, bagi yang penasaran boleh lihat di konten-konten yang sebelumnya, ditonton aja dan dibeli produknya. Di situ banyak banget produk frozen food. Pada nanya kan, frozen food seperti apa sih pengemasannya? Ada yang manual, ada yang sudah auto seperti yang saya bawa ini dia menengah low, medium low, jadi menengah bawah. Harganya juga jangkau. Mau tahu dong spesifikasinya? Lihat dulu yang ini. Sahabat kuliner, kedua mesin vacuum chamber ini mempunyai spesifikasi yang sama. Yang pertama, SATP HVC 260. Yang kedua, SATP DDZP 260. Penggunaan mesin ini memerlukan daya 1100 watt dengan tegangan 220 volt. Dan tebal atau lebar sealnya sama-sama 0,5 cm atau 5 mm. Untuk tipe mesin ini menggunakan oli bertipe W10. Nah, sahabat kuliner udah lihat kan funpack yang tadi tentang spesifikasi sekilas. Saya mau ngomongin lebih detail nih. Jadi kenapa ada dua produk ini? Karena banyak pertanyaan, Bang, untuk barang-barang frozen food, kenapa ya ada mesin yang murah dan mahal? Kita nggak ngomongin alat rumahan ya, alat rumahan seperti yang di atas ini. Kita ngomongin yang lebih di atas tingkatannya, yang harganya di atas 6 juta sampai 10 juta. Loh, kok bisa vakum yang sama, modelnya sama, harganya bisa selisih? Sebagai contoh ini, barang ini harganya 9 juta lebih. Setahu saya harga sekarang di marketplace ini 9 juta lebih, yang ini cuma 7 juta. Range-nya jauh sampai 30% loh, sahabat kuliner. Kenapa? Ini yang mau saya bahas. Jadi, yang mahal ini ada yang versi Cinanya, ada yang versi Taiwan. Taiwan itu maksudnya merek, kan orang tahu kan, kasta ya, kasta barang ya. Jadi ada kasta barang Eropa, ada barang dari Jepang, nah, terus ada Taiwan. Nah, tuh Cina tuh belakang tuh. Cina tuh dari tempat bawah ada India, Indonesia dan lain-lain. Tapi Taiwan itu ternyata di atas Cina kualitas produknya. Nah, ini produk yang diakui atau standar Taiwan. Hualien ini setahu saya ini sebenarnya merek Taiwan yang sudah diproduksi di Cina juga. Sekarang produksi Cina, cuman standarnya standar Taiwan, sama kayak iPhone nih. iPhone itu kan Amerika ya, tapi sekarang kan produksi di Cina, tapi standar Amerika. Ada yang produksi Cina juga, ada produksi Amerika juga. Kualitasnya kualitas Eropa gitu kan, kualitas Amerika gitu. Sama ini juga Taiwan, makanya dia mahal harganya. Sedangkan yang ini asli buatan China, pabriknya China, kualitasnya kualitas China, makanya dia murah. Tapi apakah dia sekuat yang ini atau sebaliknya? Kita lihat yang ini. Jadi sebelum itu saya unboxing dulu. Nah, dari covernya saya buka dua-duanya. Nah, beda ya, sahabat kuliner. Jadi kalau sahabat kuliner bisa ngerasain apa yang saya rasakan nih, ini tebal, ini tipis, ya kan? Nah, dari bentuk ya beda. Ini ada kelebihan loh. Ini kenapa bulat gini, saya jelasin, nanti kita tes produknya. Di dalam yang Taiwan ini isinya apa aja sih? Ada manual book. Manual booknya cukup jelas loh. Inggris sih, tapi cukup jelas. Ini manual book di mesin sih, yang saya lihat mesin produksi ya, yang udah keren sih. Kartu garansi. Jadi memang ini produk ini didistribusikan atau diimport sama SAT mesin atau Starpack. Jadi garansinya langsung ke Starpack-nya. Dikasih ini, nanti kita bahas buat apa. Terus ada obeng. Lalu ada ini string ini ya, kecil-kecil sakti loh. Dia bisa mencegah kebakaran dan konsleting yang merusak mesin. Terus ada kunci 10, terus ada ini heating element, dan ini ada teflonnya. Jadi kita dikasih teflon nih, teflonnya semua masih segel ya, semua segel. Ini yang Hualien, ya kan? Kalau yang si China ini, dia dapatnya ada manual book juga, sama. Manual booknya cukup baik juga. Terus dia ada satu set, ini lebih lengkap ya. Jadi walaupun murah juga lengkap loh guys. Sama, dia diimport dan didistribusikan sama SAT mesin atau Starpack. Ada obeng juga.
Ada teflon belt, cuman teflonnya lebih bagus yang mahal ya, kelihatan dari bahannya. Terus ada ini karet. Nah, dia dikasih karet nih, karet buat pintu ini nih. Ini karetnya juga mahal guys kalau beli. Oke. Terus sama dikasih heating element. Dan menariknya heating element dia lebih tebal loh. Heating element dia lebih tebal daripada yang si pabrikan merek Taiwan ini. Nah, satu set kunci-kuncian. Oke, itu sekilas dari bahannya. Tapi nggak seru dong kalau kita nggak bahas fungsinya. Kita tes dulu. Kita akan nyalain dua-duanya ya. Kalau yang Hualien itu nyala sini, nih mati. Boleh dilihat. Nah, ini nyala. Jadi dia ada tombol on off-nya sini lagi buat pengaman. Jadi biasanya kalau konslet dia akan ngejepret ya, jatuh dia. Oke. Yang ini kita akan nyalakan juga. Dia kalau di sini nyalain sini. Nah, tit gitu. Lebih canggih ya, lebih canggih. Secara tampilan sih saya suka yang ini nih, lebih mewah gitu kan. Cuman harganya ini murah, ini 7 jutaan deh. Nanti kita kasih linknya di deskripsi di bawah. Sama ini harganya 9 jutaan, nanti kita kasih deskripsi di bawah juga. Pertama ada lama waktunya, kita pencet set dulu. Jadi dia ada program P1 sampai 5. Fungsi program ini untuk apa? Kadang-kadang kita punya produk berbeda-beda kan, ada yang keras, lembek, segala macam. Itu semuanya bisa diprogram. Jadi kalau untuk produk yang vakumnya mau kenceng, misalnya sahabat kuliner pakai P1, kalau vakumnya mau agak nggak terlalu kenceng P2 gitu. Programnya bisa berbeda-beda untuk 5 produk. Kita ambil contoh ya, yang biasa aja ya. Vakumnya itu standar 20, nanti kita samain dengan yang itu. Terus untuk sealingnya 1,5 standar, mungkin karena plastik nanti kita coba agak tebal 1,6. Biasanya range 1,5 sampai 2 untuk lama sealingnya. Dan terakhir cooling. Cooling ini flashing, yaitu yang membesarkan rongga-rongga dari plastik. Jadi kalau plastik Anda gede, biasanya coolingnya banyak. Jadi dia tembak flashing gitu. Biar rongga-rongganya pas dia sedot maksimal. Nah, itu di cooling. Oke, 3 settingan itu aja dari vakum, sealing, dan cooling untuk mesin Hualien ini. Nah, kita setting yang ini. Yang ini sama settingannya. Ini vakum, ini sealing, ini cooling. Jadi cara settingnya adalah ini apa ya? Oke, dia ada suhu heaternya. Kalau yang Hualien sudah otomatis, kalau dia ada settingannya. Jadi mau tebal mau tipis ada settingannya. Ini apa ya? Oh, ini program juga guys. Ini ada programnya guys. Jadi programnya 9. Ini nggak mau kalah dia. Programnya 9. Jadi bisa 9 produk berbeda-beda. Kita ambil yang satu dulu ya. Yang satu kita bikin dia setnya di 20 sama. Kita pakai program 1, pencet 1 dulu. Terus kita set vakumnya 20, dia bisa sampai berapa nih? Bisa banyak lah. Standarnya 20 ya guys, 20 sampai 30 tergantung produknya. Terus kedua, lama temperaturnya 1,6 tadi kita bikin sama. Terus coolingnya 1,5 sama. Nah, itu yang kita bikin, itu set yang pertama. Oke, kita tes sama. Untuk heaternya medium biasa, gimana? Oke, ini udah kita setting. Sekarang kita tinggal coba. Biar adil, kita akan coba dengan produk yang sama. Pertama-tama saya punya tepung. Nah, saya udah punya tepung. Karena kita produknya UMKM food kuliner, F&B, makanya saya menggunakan tepung terigu buat makanan juga. Jadi buat sahabat kuliner tahu nih bedanya apa sih vakum mahal, vakum murah. Oke, sebelumnya saya bersihin dulu ya. Oke, kita mulai masukin yang ini. Kita akan di waktu yang bersama, nanti sama-sama kita cek berapa lama sih waktu yang diperlukan. Ditaruh sini, oke. Dan yang berikutnya kita taruh sini. Nah, yang ini menurut saya sih lebih enak ya sahabat kuliner ya. Kenapa? Dia miring. Jadi bisa kita setting seperti ini. Naik turunnya. Oh, bisa kita bikin rata begini. Menurut saya sih ini lebih oke ya. Berikutnya kita tinggal tutup, tes. Kita tunggu, dia durasinya kurang lebih per packing ini dengan
kekuatan vakum seperti ini membutuhkan waktu kurang lebih 30 detik, 20-30 detik guys. Jadi 1 menit bisa 2 kali seal. Kalau untuk Anda yang produksinya bisa 1 hari itu ribuan piece, saran saya pakai ini udah better sih. Semenit bisa 2, berarti sejam itu bisa 120 piece. Nah, ini dia hasilnya guys. Ini dia hasilnya guys. Ya, seperti ini. Keras. Ini menggunakan vakum yang murah, ini menggunakan vakum yang mahal. Oke, kita akan cek ya. Nah, waktu kurang lebih sama, cuman yang mau saya nilai, yang saya review adalah vakum yang mahal ini, dia lebih kuat guys. Jadi heaternya sudah otomatis dan dia lebih kencang. Kencang dia, berarti heaternya dia besar. Dia lebih kencang tuh, lebih kuat. Jadi dia nggak gampang bocor. Terus kekuatan vakumnya memang lebih kuat ya. Nah, yang ini juga cukup kuat. Cuman yang ininya agak kurang, kan? Kurang kuat kan? Kebuka. Ini karena menggunakan kecepatan yang sama, menggunakan kekuatan yang sama dengan mesin yang berbeda ya, pasti hasilnya beda lah guys. Jadi kalau itu gimana? Kalau Anda mau efisiensi udah pasti pakai mahal. Yang ini gimana biar kuat? Kita rubah settingan panasnya. Kita tes sekali lagi ya. Vakumnya udah kuat, udah cukup, cuman heatingnya saya tambahin. Oke, tadinya 16, saya jadi 18. Nah, ini udah better nih sahabat kuliner. Jadi kita menggunakan panas yang high dan waktunya kurang lebih 1,8, lebih kuat ya. Ini untuk tepung, jadi hasilnya kurang lebih sama. Cuma kesimpulannya, yang murah itu lebih membutuhkan waktu lebih lama dibandingin yang mahal ya. Nah, untuk panjang sealnya saya punya penggaris. Kalau yang Hualien ini dia lebar sealnya itu 0,5 guys. 0,5 cm untuk lebar sealnya. Untuk yang murah itu sama guys, 0,5. Jadi mau yang murah atau yang mahal sama-sama tebal sealingnya 0,5 mili. 0,5 cm atau lebih tepatnya 5 mili ya guys. Jadi kesimpulan pertama adalah untuk kekuatan udah pasti lebih kuat dan lebih cepat yang model mahal. Kalau yang model murah sudah bisa dipakai tapi membutuhkan waktu yang lebih panjang. Itu yang pertama. Kita akan tes challenge kedua. Challenge kedua kita adalah roti. Jadi kemarin pengen nanya nih, Pak, bisa nggak roti vakum? Ya kalau dari saya bilang nggak bisa. Tapi biar penasaran kita coba aja langsung. Kita akan vakum roti dengan 2 mesin, mahal dan murah. Ini versi yang mahal dan murah. Kita tes ya, dengan kekuatan yang sama saat vakum. Tapi kalau buat roti gini, saya akan saranin kurangin ya guys. Sahabat kuliner ya, jadi jangan pakai 20, vakumnya harus kita turunin. Kita setting dulu. Berapa Pak? Mungkin kita tes dari 10 kali ya. Oke ya, kita mulai. Nah, sekilas kita tahu perbedaannya. Pertama dari kecepatan. Kedua dari kekuatan si vakumnya beda, udah cepat vakum sealer semua beda guys. Ih. Kalian masih mau roti di vakum? Walaupun vakumnya 10, jadinya begini. Peot dan kurang kuat. Nggak bisa guys, vakumnya rotinya nggak kuat guys. Bisa nih melihat masih berlongga-rongga, masih ada udaranya, nih. Jadi dua-duanya sama. Jadi kekuatan vakumnya kurang lebih motornya kan sama ya, jadi kurang lebih sama ya. Uniknya nih vakum guys, sahabat kuliner ya, kita bisa vakum tanpa kita seal. Jadi udah kita seal nih, kita bisa vakum lagi. Ini saya gedein lagi ya. Kita coba tuh lihat tuh, kembung tuh lihat. Tuh, gede lagi.
Tuh, gede kan dia? Sama guys, ini juga guys. Nah, ya lebih kuat sedikit lah, lebih kuat sedikit. Masih kurang maksimal guys, jadi anginnya masih banyak. Ini mesin yang kedua, ini mesin yang pertama. Tetap silnya bagusan yang pertama, yang mahal dibandingin yang murah. Yang murah ini masih coraknya kurang maksimal ya. Nih lihat nih, nih ya dipegangnya masih ada suaranya. Ya, dia teksturnya kuat banget, sedangkan yang murah ini kagak ada. Rata dia. Oh, beda ya. Mahal dan murah itu bedanya luar biasa jauh, guys. Oke, dan kecepatan masih beda. Percobaan kedua untuk vakum roti gagal. Jadi nggak usah ngomongin lagi berapa lama nih roti bertahan, sudah pasti tidak bisa, guys. Anda mau jual roti peot begini? Ya pasti enggak dong. Ya. Jadi kalau produk Anda ini roti-rotian yang bentuknya tekstur gini, saya saranin pakai frame. Ada orang untuk yang jualan mooncake ya atau kue bulan gitu, kan kue bulan juga lembek ya. Nah, dia pakai frame di vakumnya. Jadi ada frame plastik, ditaruh mooncake-nya baru divakum. Itu bisa. Tapi kalau langsung hancur. Nah, ini tepung aman. Percobaan ketiga. Nih, kan challenge ketiga kita adalah makanan yang basah, makanan air, kuah, bakso. Nah, ini saya punya contoh. Ceritanya ini buah ini kayak bakso ya, bakso gede ini, bakso jumbo. Bisa nggak sih makanan basah ini divakum dan seberapa besar efeknya? Vakum mahal dan murah. Kita tes ya. Pertama-tama sahabat kuliner harus paham dulu, untuk vakum ini biar dia tidak muncrat, pastikan airnya tidak lebih dari setengah plastiknya ya. Nah, untuk yang versi murahnya ini bisa dicopot loh. Jadi kalau produknya agak basah dicopot aja nih. Nah, jadi aman kan? Seperti ini, kita tes. Kekuatan vakum kalau basah saya akan naikin biasanya. Saya saranin naikin di angka, ini kan 25, kita jadi 28 ya, sama yang ini juga. Kita coba vakum bakso super. Kita tunggu kurang lebih karena tidak lama, mungkin sekitar 30-40 detik. Kesimpulan sementara, untuk tepung aman, cuman bedanya yang murah ini dia lebih lama waktunya, tapi kekuatan presnya lebih kuat yang Walen ini, yang lebih mahal ini. Sedangkan yang lebih murah dia lebih ringkih ya, lebih gak mencopot. Nah, ini dia, lihat guys, lihat. Bisa lihat, ini si baksonya. Nah, tahu nggak kalian bedanya produk divakum sama nggak divakum, basah? Nah, produk yang divakum ini cenderung lebih tahan, lebih awet, lebih tahan lama dibanding produk tidak divakum. Kenapa? Karena bakteri itu kan lahir dari udara nih. Bakteri banyak di udara, di udara kita banyak bakteri dan bakteri yang buat busuk ya. Nah, kalau dia ada udaranya, biasanya di dalam terjadi proses kimia yang membuat dia cepat rusak. Kalau udah divakum, lihat sampai mengkerut tuh, kelihatan nggak? Tuh lihat baksonya jalannya susah nih guys, lihat. Tapi bisa gerak, ya pastilah kan dia benda cair. Apa ada airnya ya, ada cairannya. Mau cair mau minyak, daging misalnya. Ini misalnya daging nih, daging bakso atau daging empal, daging apapun. Kalau dia berbumbu, berminyak, berair, udah pasti dia bisa bergerak. Tapi kadar udaranya ini guys, tuh lihat, peot, lihat kan? Nah, ini sudah divakum. Ini biasa lebih awet. Oke? Tapi diperhatiin ya, untuk produk ini kalau misalnya isinya cabai, santan, saran saya setelah divakum wajib taruh freezer, taruh lagi lemari pendingin, wajib segera. Kenapa? Kalau dia kelamaan, takutnya si zat gas dari si cabainya ini atau si santannya ini, dia akan membuat plastik ini ngembang-ngembuk. Jadi akan masuk udara dari si santan dan cabainya itu. Ini yang mahal. Kalau yang murahnya seperti ini. Oh, ternyata sama guys. Jadi oke. Cuman kalau yang murah kadar udaranya ini masih banyak. Lihat nggak? Kelihatan detailnya gini nih. Pas di gini, nih lihat. Bulir-bulir udaranya, bulir-bulir udara ini masih banyak. Sedangkan kalau yang mahal, bulir udara ini sudah sedikit banget.
97-98% bulir-bulir udara udah hilang. Ini sisa 2-3%. Ini udah jauh lebih aman. Oke guys, sudah kita jawab sudah untuk yang produk basah apa bisa divakum atau enggak, dan perbedaan vakum mahal dan murah ya. Nah, udah lihat kan? Jadi itu 3 challenge yang kita buat. Pertama, kita coba dengan tepung. Kedua, kita coba dengan makanan roti, kita pakai roti manis. Yang ketiga, kita coba dengan produk basah atau air. Nah, 3 produk ini adalah produk-produk UMKM yang banyak dipakai. Kalau produknya padat, yang kayak tepung, atau yang sebiji-biji mungkin kayak sate, atau mungkin kayak rendang, atau kayak daging ayam atau apa, itu udah pasti bisa aman. Tinggal Anda harus tahu alat yang tepat buat Anda. Kalau sahabat kuliner mau beli yang rumahan yang harga jangan, saya tidak saranin beli yang di bawah 700.000 ya. Kan sekarang ada tuh yang kayak penggaris begitu kan. Itu yang cuma 100.000. Nah, banyak yang komplain setelah dibeli rusak, ya udah dibuang aja. Karena ya bayangin aja lah, ada harga ada rupa kan. Saya selalu saranin kalau mau buat rumahan pun beli yang 700-800.000. Sekarang banyak, kita juga udah sempat review, boleh lihat konten di atas ini. Bahkan ada yang 1 jutaan juga, tergantung fitur, ada yang bisa basah, ada yang kering, atau ada buat kering aja. Anda harus cerdas dalam menginvestasikan uang Anda di alat-alat Anda. Tapi kalau Anda punya budget lebih, di atas 6 juta pastinya, 7 juta, 8 juta, 9 juta. Ini alat yang saya rekomendasiin buat sahabat kuliner semua. Jadi ini alat yang pastinya lebih mahal, ini sekitar 8 juta sampai 9 jutaan, boleh lihat di link deskripsi bawah. Ini harganya kurang lebih 6 jutaan. Secara fitur sama, fungsi sama, cuman secara tampilannya berbeda. Dia punya cembung, kelebihan, dan dia punya tambahan ini alas. Jadi sebenarnya kalau produk Anda, menurut saya ya, produk Anda bentuknya kering ya, saran saya pakai ini. Ini sih enak banget, bisa naik turun saya juga. Jadi bisa disistemasi kan. Terus fiturnya pun dari 1 sampai 9 ada memorinya. Anda punya produk 1 sampai 9, Anda tinggal ketik 1, ketik 2, ketik 3, ketik 9, Anda bisa atur dengan standar yang sama, ya kan? Terus dia juga ada kelebihan ini, jumlah yang sudah ada vakum. Jadi Anda bisa hitung, gue udah berapa kali vakum, dia ada jumlahnya. Yang murah ini. Sedangkan yang mahal ini tidak ada. Mahal ini bentuknya minimalis banget. Dia cuma ada temperaturnya sini, jarum tekanan angin. Ini penting nggak penting ya? Sebenarnya jangan dilihat juga. Cuma kalau misalnya Anda mau tahu vakum Anda kuat atau enggak, Anda bisa lihat dari sini. Dan dia punya menu ini programnya sampai 5, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ini pabrikan Hualien, kualitas Taiwan, udah pasti lebih mahal. Kelebihannya dia cepat dan kuat. Jadi vakumannya kuat, ngesilnya juga kuat. Tadi udah kita buktikan sama-sama. Yang ini dia vakumnya nggak sekuat yang ini sudah pasti. Sealnya pun tidak sekuat yang ini. Jadi secara waktu kerjanya, lead time-nya ini udah pasti lebih lama guys. Ya kan, jadi bisa pakai nggak? Bisa pakai. Tapi sesuai budget kalian. Kalau budget kalian, saya cuma punya 6 jutaan atau 7 jutaan gitu ya, pakai ini udah better sih. Ya kan, sesuaiin waktu lah. Nah kalau ini saya punya budget 9 jutaan, pakai ini, better, keren. Saat Anda beli ini, pastikan oli di mesinnya ada. Nah ini contoh olinya ya. Ini jadi saya dapat dari yang sponsorin alat ini oli vakum. Di mesin ini setahu saya sudah ada olinya. Kalau tidak ada olinya, dia akan kasih oli seperti ini. Jadi Anda isi sendiri. Nah saran saya pastikan dulu, dilihat dulu di belakang, ya kan? Itu ada indikator olinya. Minimal setengah dari indikator buletannya itu. Jadi kalau misalnya kurang ya Anda harus tambah. Kalau lebih nggak mungkin. Maksimal berapa? 3/4, setengah sampai 3/4. Kalau kurang dampaknya apa? Kalau kurang, resikonya dinamo Anda cepat panas dan mesin cepat rusak. Yang pasti terlihat kekuatan sedotan sudah pasti berkurang. Jadi kalau Anda lihat, kok sebelumnya kuat, kok sekarang kurang kuat ya? Oh, bisa jadi oli mesin vakum ini kosong, berkurang, atau kental. Jadi kalau oli motor gimana ya? Ya kental lah. Kalau oli motor kan kalau pakai, kalau udah ke kental kan rasanya berat gitu ya. Kurang lebih sama lah. Ini juga sama. Ya sebenarnya perhatiin olinya. Jadi saat beli pastikan di belakangnya sudah ada oli. Nah harapannya dengan konten-konten seperti ini kita lanjutin terus dan bermanfaat buat sahabat-sahabat kuliner, biar usaha-usahanya lebih berjalan. Apalagi di kondisi pandemi seperti ini kan kita nggak bisa usaha yang vulgar yang dibuka gede-gedean kan nggak boleh, social distancing kan. Jadi pemerintah saranin berwirausaha dari rumah saja. Bener kan? Nah ini salah satu alat mendukung. Semoga dengan ini
usaha Anda maju, lebih berkembang, dan pasti Anda berani. Ya, sahabat kuliner, ingat like, comment, subscribe video ini agar kita makin semangat mendukung kalian, dan semoga UMKM Indonesia lebih baik dan pasti Indonesia lebih bagus. Dan pastinya komen kalau ada yang kurang jelas ya. Oke, saya Indra Reskom pamit, sampai ketemu di video selanjutnya. Dan kalau sahabat kuliner ada request mesin-mesin yang mau kita bahas, mau saya review, tolong komen di bawah, dan pastinya share video ini agar like-nya banyak, agar view-nya banyak. Terima kasih, saya Indra Reskom pamit, bye-bye.